Good morning God's beloved church. Hari ini saya mau cerita-cerita sedikit. Jadi kemarin saya jalan-jalan sore sama istri saya. Dekat-dekat rumah. Kebetulan dekat rumah kita ada perumahan yang enak lah buat jalan-jalan sore. Terus kemarin dia ngajak saya jalan sore. Pas jalan-jalan sore kita ngobrol. Dan itu termasuk quality time-nya kita sih. Kalau misalnya di rumah pasti ada aja si ini manggil, si itu manggil. Jadi waktu kita jalan-jalan sore itu kita ngobrol santai dan somehow someway sampai satu conversation, yaitu saya sharing mengenai saya dibukakan sesuatu yang sangat membuat saya lega, membuat saya set free lah kalau saya bilang. Dan kurang lebih bahasa saya gini, saya bilang iya ya, tadinya saya powerless, tapi sekarang puji Tuhan sudah tidak powerless lagi. Kemudian langsung dikoreksi sama dia. Beb, sebenarnya bukan powerless loh. Kalau powerless itu kan tidak ada power sama sekali. Cuman, nah ini yang saya puji Tuhan saya diingatkan, sebenarnya bukan powerless. Tapi kayak orang punya senjata, tidak tahu cara pakai. Jadi beda kan, tidak punya senjata sama punya senjata tapi tidak tahu cara pakai. Beda. Jadi senjata itu sebenarnya sudah ada. Cuman belum ngerti cara pakai, belum tahu cara pakai. Kalau powerless ya buktinya ya kita bersyukur ketika contoh anak-anak kita lagi sakit, kita tumpang tangan, kita percaya Tuhan bilang heal the sick, kita tumpang tangan, besokannya langsung baik. Jadi ya ada power, bukannya tidak ada power, cuman kurang mengerti cara pakai senjata. Wah bener banget, jadi jalan-jalan sore itu luar biasa benefitnya. Terus yang lebih puji Tuhan lagi ketika saya ngobrol sama dia dan dia sharing begitu ke saya, dia bilang, thank you loh Beb, waktu kamu ngobrol gini, waktu saya sharing, saya juga dapat dari Tuhan. Jadi benefitnya luar biasa buat kita semua. Bukan cuma saya yang take dari dia, ketika dia share, dia juga take something gitu lah. Jadi, karena apa? Yang kita sharingkan itu selain daily life kita juga sharingkan apa? Firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah sesuatu yang hidup. Firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Jadi kita men-sharingkan sesuatu yang hidup, ya. Jadi sharingnya itu bukan yang kata Yohanes 3:16 gini. Terus nanti dijawab, enggak, kata 1 Korintus 3:16 gini. Enggak, kita just sharing biasa, ngobrol-ngobrol biasa. Dan saya sangat bersyukur, saya dan istri saya kita bisa ngobrolin live. Amen. Coba bayangin kalau pasangan kita nggak bisa ngajak ngobrol something like that. Tapi buat yang pasangannya masih belum diajak ngobrol seperti itu, jangan berkecil hati. Ya, kita tetap percaya. Keep listening. Oke? Nah, jadi Nah, jadi begitu dia sharing begitu, saya oh iya ya benar ya. Saya jadi ingat kayak misalnya contoh nih, kalau misalnya kita bicara di dunia militer, tentara. Tentara itu kalau misalnya si tentara ini dikasih senjata, tapi dia tidak tahu dia punya senjata itu, maka waktu di medan perang, wah itu jialat kalau kata orang Singapura. Parah. Dia punya senjata tapi dia tidak tahu dia punya senjata itu. Atau dia punya senjata dan dia tidak tahu cara pakainya. Useless. Jadi bukan powerless. Sebenarnya dia punya senjata itu. Tapi dia tidak tahu bahwa dia punya senjata itu. Ya. Kemudian saya juga teringat sebuah cerita. Cerita yang mungkin saudara-saudara sudah sering dengar juga. Ya. Jadi gini, ada seorang ibu tua yang sakit, yang tinggal di rumah yang sangat sederhana. Oke? Karena dia sakit-sakit, semakin lama semakin parah, tetangga dia mengunjungi dia. Tetangga dia datang ke rumah dia. Ngunjungin, visit, ngobrol gimana keadaan bu, terus udah ke dokter belum, dan lain-lain. Jadi sebagai tetangga dia perhatian lah. Nah, pas lagi lihat-lihat di ruang tamunya gitu ya, di ruang tamu ibu itu, dia lihat ada sebuah surat yang dibingkai dengan rapi, yang digantung di ruang tamu. Oke? Berarti something yang precious dong, betul? Sampai dibingkai, sampai digantung di ruang tamu. Terus waktu si tetangga ini baca gini, si tetangga ini kaget. Terus si tetangga ini nanya sama ibu yang sakit ini, Bu,
Ibu kenal seseorang yang bernama Mr. A? Oh, Mr. A. Ya, saya tahu. Itu saya dulu kerja sama beliau sampai beliau meninggal dunia. Jadi dia waktu itu tidak punya keluarga, saya yang melayani beliau sampai akhirnya beliau meninggal dunia dan saya dikasih sebuah surat. Jadi ya sebagai kenang-kenangan saya bingkaikan, saya gantung di ruang tamu saya untuk mengenang beliau. Karena hubungan kami sangat dekat, dia sangat memperhatikan saya dan juga saya melayani dia sampai dia meninggal dunia. Oh, jadi ibu kenal dekat sama Mr. A ini? Iya, dia orangnya baik sekali. Dan tetangga ini kaget. Wah, dia nunjuk surat ini. Ibu tahu nggak ini suratnya isinya apa? Ya sebagai kenang-kenangan aja. Pokoknya saya terima sebagai kenang-kenangan itu sesuatu yang ya buat memori saya mengenang beliau. Dia anggap itu kayak sebuah foto gitu. Oke, makanya dibingkai. Terus tetangga ini kaget. Ibu tahu nggak ini isinya apa? Ya saya nggak tahu, saya buta huruf. Selama ini juga ya yang penting ini kenang-kenangan saya gantung aja. Oke? Ibu tahu nggak ibu? Itu isinya apa? Dan ternyata tetangga ini juga pernah mendengar nama Mr. A ini. Adalah seseorang yang sangat kaya, yang pokoknya asetnya banyak sekali. Dan Bu, ini isinya adalah surat warisan. Dan ibu adalah satu-satunya penerima warisan dari semua aset Mr. A ini. Gubrak gak tuh? Gubrak banget kan? Ya selama berpuluh-puluh tahun, sebenarnya dia punya gak harta itu, aset-aset itu? Dia punya loh. Dan legal, valid. Ada surat warisannya. Sudah diaktekan di notaris lah, something like that. Tapi dia tidak tahu dia punya itu. Tidak ada yang kasih tahu, dia sendiri buta huruf. Dia tidak bisa baca. Oke? Jadi kurang lebih seperti seorang tentara yang mau perang, dia tidak tahu dia punya senjata yang canggih banget. Sama juga dengan ibu tua ini, sebenarnya dia punya biaya untuk berobat. Punya biaya untuk beli rumah yang lebih nyaman. Sebenarnya punya, cuman dia tidak tahu dia punya itu. Oke? Mungkin saudara-saudara udah sering dengar cerita ini. Jadi waktu saya teringat cerita ini, saya walaupun tidak sama persis, tapi saya bisa relate. Saya bisa relate. Benang merahnya itu ada. Karena saya juga kadang ketika kita menghadapi masalah, kok seolah-olah kita nggak menyadari bahwa kita tuh punya kuasa di dalam kita untuk menghadapi problem apapun. Kuasanya itu sudah ada. Jadi kita berasa powerless itu bukan kebenaran. Karena kita sudah memiliki power itu di dalam kita. Itu hanyalah perasaan kita. Oke? Karena kita melihat fakta, kita melihat challenge dengan mata kita mendengar, pokoknya dengan 5 senses kita. Dengan 5 panca indera kita memvonis we are not blessed, we are not powerful, we are powerless, kita tidak punya kuasa. Jadi saya bisa relate dengan cerita-cerita tadi. Padahal dia punya, cuman dia tidak menyadari. Dan dia tidak tahu bahwa dia punya, itu masalahnya. Dan kita juga mungkin sering seperti itu. Sebenarnya kita sudah punya kuasa kebangkitannya Tuhan Yesus. Sudah ada di dalam kita. Tapi kalau di ronsen gak ada. Mau di ronsen, mau di MRI yang 4 point berapa, yang canggih seapapun, tidak akan terdeteksi di ronsen itu. Wah, kamu punya kandungan power itu udah 100 di sini. Kayak main game ya, ada level-levelnya. Tidak seperti itu. Karena dia tidak di bagian tubuh, tidak di bagian jiwa, tapi ada di bagian roh. Nah, ketika saya mengingat 2 cerita ini, saya menyadari dan saya bisa relate. Dan puji Tuhan, ya, yang seperti khotbah saya bulan lalu, ini masih nyambung. Ya, jadi judul khotbah saya ini not for victory but from victory. Part 2. Nggak tahu nanti kelanjutannya sampai part berapa ya. Jadi hari ini part 2 lah menurut saya. Karena menurut saya ini adalah untuk kehidupan kekristenan kita, mau kita dengerin sermon yang sebagus apapun, yang se-encouraging apapun, kalau kita tidak menyadari kita itu sudah berada di tanah kemenangan, itu shaky banget. Mau khotbahnya sedahsyat apapun,
kalau kita tidak tahu di mana tanah kemenangan kita, shaky banget. Jadi seperti saya ketika menghadapi problem-problem sebelumnya saya berasa shaky. Kalau bahasa saya bulan lalu kan melayang-layang. Nggak tahu nginjeknya, napaknya itu harus di mana. Oke? Jadi hari ini kita akan sama-sama lihat di mana sih tanah kemenangan itu. Where is the victorious ground? Ya. Dan khotbah ini adalah buat saudara-saudara yang sometimes berasa powerless. Berasa kok hidup ini, kok kita udah punya Tuhan. Kita sudah dibukakan mengenai the grace of God. Powerful revelation. The gospel of grace. Yang set us free. Dan kita menerima kebenaran Tuhan Yesus itu bukan karena kebenaran kita. Semua karena karya Dia yang sudah selesai dengan sempurna. Oke? Minggu lalu kan teman-teman kita merayakan Idul Adha. Korban. Dan ya kita juga boleh mengingat bahwa korban Tuhan Yesus itu sudah sempurna. Dan itulah yang memberikan kita redemption itu, penebusan itu. Jadi itu udah settle, itu sama sekali tidak bisa diganggu gugat, oke? Dan saya percaya kita semua di sini sudah tahu dengan jelas, menyadari bahwa we are saved by grace. Kita diselamatkan karena kasih karunia. By grace through faith. Kita perlu menerima itu. Jadi bukan otomatis by grace seluruh dunia save. Seluruh dunia sudah disediakan kasih karunia itu. Tapi bagian kita adalah kita perlu percaya itu. Oke? Dan saya percaya kita semua sudah menerima percaya itu. Oke? Jadi untuk identity kita settle. Oke? Identity kita settle. We are saved by grace and because of His righteousness. Kita di made righteous. Karena kebenaran Dia, kita dibenarkan. Bukan karena kebenaran kita. Oke? Cuman ya ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi daily struggle, kehidupan sehari-hari, saya berasa tanah kemenangan saya ini di mana sih? Sometimes saya bingung. Saya napaknya itu harus di mana? Oke? Padahal kan kita tahu bahwa kuasanya sudah diberikan buat kita. Tapi di mana? Nah, disitulah kita sama-sama lihat di firman Tuhan, ternyata manusia itu terdiri dari 3 bagian. Nah, inilah yang kalau bahasanya tuh deal changer. Yang membuat saya, ada satu kelegaan. Yuk kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Nah, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Oke? Jadi di sini kita bisa lihat bahwa whole-nya kita, kalau bahasa Inggrisnya itu holy, W-H-O-L-L-Y, holy, bukan H-O-L-Y, bukan kudus, tapi seluruhnya. The whole package-nya kita adalah roh, jiwa, dan tubuh. That's us. Jadi kita terdiri dari 3 bagian. Oke? Jadi kita hari ini mau ngeroh. Kita mau ngeroh hari ini ya. Tapi ngerohnya enggak yang menakutkan kok. Ngerohnya itu justru membuat kita menyadari di mana tanah kemenangan itu. Jadi ketika kita goyang, kita bisa menyadari dan nginjeknya itu di tanah kemenangan itu. Jadi roh, jiwa, dan tubuh. Kita terdiri dari 3 bagian. Dan bukan suatu kebetulan kenapa penempatannya roh, jiwa, dan tubuh. Kenapa nggak dibalik tubuh, jiwa, dan roh? Ya kan? Tidak ada yang kebetulan di dalam Bible. Karena apa? Karena core-nya setiap manusia adalah roh. Core-nya kita, intinya dari kita adalah roh, bukan jiwa dan tubuh. Dan kita perlu menyadari ini sehingga kita tahu kita berpijaknya itu harus di mana. Oke? Jadi kita settle dulu bahwa kita terdiri dari 3 bagian. Roh, jiwa, dan tubuh. Oke? Nah, di situ kita coba lihat satu persatu sedikit ya. Nah, kalau tubuh ya ini yang kelihatan. 5 panca indera ini tubuh. Nih, kalau diginiin bisa berasa sakit. Ditempeleng bisa berasa sakit ya kan. Kita kalau misalnya di sini ruangannya AC-nya cukup kenceng, dingin. Rasanya dingin. Ya kan? Dan kalau misalnya kita lihat tas Hermes langsung itu mata, itu tubuh juga. Tas LV yang limited edition gitu. Wah, atau Ferrari atau Lamborghini itu mata, panca indera. Atau misalnya nanti pulang kita ke parkiran kan nggak ada AC, panas.
berasa panas. Pakai jaket di parkiran, 3 lapis lagi kan. Berasa panas. Ah, itu tubuh. Sesuatu yang sangat gampang terdetek. Dan 24 hour itu tuh ngirim sinyal terus. Panas, dingin, gatel, nyaman, moisture atau apa gitu. Itu tubuh. Sesuatu yang gampang kedetek. Satu lagi jiwa. Jiwa itu tidak bisa dilihat. Tapi itu ada, dirasakan. Apa? Pikiran kita. Terus apa? Hati nurani kita. Emosi kita. Ini sebenarnya Pastor Paul dari dulu udah sering jelasin. Cuman nggak tahu, sama-sama saya nggak kebuka. Tapi belakangan ini kebuka. Puji Tuhan. Ya. Jadi jiwa itu apa? Kehendak. Will kita. Oke? Worry di situ. Fear di situ. Happy. Excited. Adrenalin. Itu jiwa. Oke? Jadi saya bisa merasakan itu juga. Kita sangat gampang ngedetek. Lagi bete langsung kedetek. Lagi baper kedetek. Lagi happy kedetek. Lagi excited kedetek. Oke? Nah, kalau misalnya contoh saya mau manggil Pastor Yudi, saya bisa tepuk pundak Pastor Yudi. Tok tok. Pastor. Nah, Pastor. Itu kan Pastor Lita megang gitu kan langsung berasa. Nah, saya bisa menyentuh Pastor Yudi juga dengan perkataan saya. Oke? Saya mengatakan sesuatu yang membuat Pastor Yudi happy. Dia akan berasa happy. Saya mengatakan sesuatu yang membuat Pastor Yudi marah, kesel. Walaupun belum pernah terjadi sih. Tapi bisa. Ya, bisa. Saya bisa mengatakan sesuatu yang membuat Pastor Lita bete. Bisa. Itu nggak kelihatan, tapi ada. Itu jiwa. Oke. Itu jadi jiwa sama tubuh ini adalah dua bagian yang sangat gampang ngedetek. Dan dua ini sangat closely related. Bisa dibilang ya kayak nempel gitulah. Nah, satu bagian lagi adalah roh. Roh kita lah yang menjadi core-nya kita. Jadi antara jiwa, tubuh, dan roh ini somehow somewhere itu tidak bisa connect. Kita perlu do something lah. Ada effortnya kita untuk mengkonekkan ini. Oke? Dan effortnya itu bukan sesuatu yang menyusahkan kita. Tidak, Tuhan udah ciptakan segala sesuatu itu untuk benefitnya kita. Oke? Masih ingat kalau bulan lalu saya bilang setelah saya dibukakan Revelation ini membuat saya semakin kepengen baca firman Tuhan. Nah, itulah kuncinya, saudara-saudara. Disitulah kita membuka akses dari spirit, karena spirit bukan spirit kita lagi. Spirit kita bersama dengan spirit Roh Kudus sudah jadi satu. We have the Spirit of God inside us. Wah, that's a powerful statement, dan puji Tuhan itu bukan hanya tagline iklan. Puji Tuhan, that's for real. Untuk selama-lamanya. Oke, kita lihat next. Nah, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Disinilah yang kita maksud dengan tidak bisa di-connect. Tubuh, jiwa, sama roh, dia sama-sama disconnect. Ya. Nah, tapi ya saya bilang tadi, ada cara supaya kita bisa connect-in itu. Tubuh itu ketika kita berasa ketika kita berasa terserang sama penyakit, masalah kesehatan, yang kita kepengen apa? Sembuh, betul? Betul? Kita ingin merasakan kesehatan itu. Nah, tapi setelah saya mendapatkan revelation ini, attitude-nya kita bukan lagi begging Tuhan mencurahkan kesembuhan. Kalau mungkin kelihatannya perbedaannya sedikit, tapi lumayan fatal. Bukannya meminta-minta lagi Tuhan menyembuhkan. Karena Tuhan udah 2000 tahun yang lalu sudah menyelesaikan semua sakit penyakit sudah settle. Dan, nah ini, kesembuhan itu sudah ada di dalam kita. Because kita sudah memiliki rohnya Tuhan. Rohnya Tuhan sakit-sakitan enggak? Tidak. Rohnya Tuhan miskin melarat enggak? Tidak. Rohnya Tuhan worry, stres nggak? Tidak. Depresi nggak? Tidak. Dan itu sudah ada di dalam kita. Good news-nya itu, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku. Ya. Jadi, kita lihat lagi next. Bahwa core-nya adalah roh. Nah, di sini bulan lalu setelah saya khotbah, saya ngobrol sama Cipingling. Cipingling bilang, ya Pastor Fred, yang sering kita lihat itu yang bagian belakangnya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sering banget kita lebih sering dengar bagian ini daripada bagian depan. Benar nggak? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Padahal depannya powerful banget loh.
Sebab, ini di Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Wow, berarti kalau di dalam tubuh kita ini nggak ada roh, that's it. Selesai. Sama juga waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, waktu dia membentuk Adam dan Hawa, itu no life. Kapan dia bisa mulai ada life? Ketika Tuhan, ruahnya Tuhan dihembuskan ke Adam dan Hawa. Sama juga kita hari ini bisa hidup karena di dalam kita ada roh, saudara-saudara. Jadi core-nya setiap kita adalah di roh. Oke? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi settle, core-nya kita adalah roh. Oke? Saudara dan saya sudah memiliki roh, dan saudara dan saya yang sudah menerima Tuhan Yesus, rohnya kita sama Roh Kudus itu udah sama persis. Klik. Kalau misalnya mau pakai ukuran gini tuh nggak menggambarkan dengan benar. Gini nggak menggambarkan dengan benar. Dia sudah benar-benar udah nyatu. Mungkin kalau bahasa mau setiap sel-selnya roh kita sama sel-selnya Roh Kudus itu udah jadi satu. Senyatu itu sudah ada di dalam kita, saudara-saudara. Oke? Nah, jadi di sini kita lihat bahwa tubuh, jiwa, roh, atau lebih tepat lagi dari roh, jiwa, tubuh. Jadi ada 3 part sebagai seorang manusia. Nah, dan tanah kemenangan kita adalah di roh. Oke? Karena ketika kita menerima Tuhan Yesus, saya boleh minta 3 volunteer nggak? Rudy, bro? Roni lagi catat-catat. Johnson. Sama Aton. Nah, 3-3-nya. Kita mau fashion show bentar. Di atas, bro. Di atas. Nah, ini tubuh, jiwa, dan roh nih. Silakan pilih. Siapa yang mau jadi roh? Siapa yang mau jadi roh? Oh, dia milihnya roh ya. Oke. Siapa mau jadi jiwa? Jiwa di tengah. Oke. Nah. Cukup center ya, coba. Oke ya. Nah. Ini tubuh. Ini jiwa. Ini roh. Oke. Nah, Johnson ketika misalnya sebelumnya, lu udah terima Tuhan Yesus? Udah ya? Ketika menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dia, menerima karya keselamatan, dia percaya, yes, Tuhan sudah bayar lunas, aku sudah dibenarkan. Itu tidak ada perubahan fisik sama sekali di tubuhnya. Kalau dia ada sakit penyakit, itu pun nggak langsung hilang. Karena tubuh. Dia akan menerima tubuh ilahi yang sama persis dengan tubuhnya Tuhan Yesus itu nanti. Ketika dia contoh, kalau misalnya ada tompel nggak? Nggak ada ya. Misalnya jerawatan misalnya, tapi enggak sih, dia mulus juga sih. Misalnya jerawatan, tidak serta-merta begitu dia terima Tuhan Yesus langsung mulus. Oke, kalau dia langsing atau misalnya sedikit kekurusan misalnya, dia tidak begitu terima Tuhan Yesus langsung badannya contoh kayak Joel. Enggak. Tidak terjadi perubahan instan seperti itu. Oke? Dan memang itu yang kita ngalamin, betul? Ketika kita terima Tuhan Yesus, apakah badan kita langsung at that second langsung luar biasa sempurna? Tidak. Oke? Nah, tapi kita mau dong hidup di dalam kepenuhan, kesehatan, kemakmurannya. Nah, nanti ada caranya. Oke? Jadi ini settle ya, bahwa tubuh itu tidak terjadi perubahan instan ketika Johnson menerima Tuhan Yesus. Nah, misalnya ini bukan Aton, ini roh jiwanya Johnson. Tadi itu emosi, pikiran, kehendak, happy, worry, segala macam. Kalau dia waktu terima Tuhan Yesus, dia sedang worry misalnya mengenai masa depannya. Johnson udah married ya. Oke, misalnya mengenai waktu itu dia mikir mau pindah ke Jakarta, ada worry keluarganya nanti bawa ke Jakarta tinggal di mana segala macam. Ada worry seperti itu yang human banget. Nanti di Jakarta kira-kira seperti apa. Waktu dia terima Tuhan Yesus, tidak langsung hilang. Wah, sama sekali nggak ada lagi worry, nggak ada lagi khawatir, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada. Itu tidak. Atau misalnya Johnson tadinya contoh,
Dia bukan seseorang yang pinter di matematik misalnya. Matematik. Tiba-tiba begitu dia terima Tuhan Yesus, dia jadi jago. Pikirannya tuh jadi jenius banget. No, it's not like that. Tidak terjadi perubahan instan juga di jiwanya Johnson. Oke? Kalau memang dia gampang marah, ya tetap dia akan jadi seseorang yang gampang marah. Tidak terjadi perubahan instan. Tapi buahnya itu nanti ada. Oke? Nah, yang terjadi perubahan instan di sini. Rohnya Johnson, begitu dia terima Tuhan Yesus karya keselamatan itu, langsung as righteous, as perfect, as holy, as powerful as Jesus. Lagi bro, lagi. Ini di sini yang terjadi perubahan instan. Nah, tadi kita lihat bahwa tubuh tanpa roh adalah mati, oke? Nah, dan antara ini daging adalah daging, roh adalah roh. Bagaimana? Disinilah terkandung kuasa kesembuhan. Kesembuhan itu sudah di sini, kemakmuran sudah di sini, wisdom, power, wisdom for business, wisdom for parenting, wisdom for ministry, wisdom for everything. Whatever we need, yang kita doakan, yang kita minta sebenarnya sudah ada di sini. It's done, sudah di sini. Oke? Nah, bagian kita berarti mengalirkan apa yang sudah ada di sini ke situ. Benar nggak? Nah, terus kita lihat next. Nah, Yohanes 6 ayat 3, rohlah yang memberi hidup. Jadi tadi kita lihat kan bahwa tubuh tanpa roh adalah mati. Di sini dikonfirm sekali lagi. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Oke? Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. So, bagian ini untuk dialirkan ke sini adalah bagian jiwa ini. Meditate God's word. Itulah yang membuat kenapa saya jadi senang sekali membaca firman Tuhan. Karena disitulah yang membuka akses dari roh ini, life giving power ini, ke sini, kemudian mengalir ke sini. Oke? Jadi disinilah bagian kita. Effortnya kita ya seperti itu. Mengalirkan dari roh, jiwa, keluar ke sini. Oke? Nah, tapi masih ingat saya bulan lalu bicara mengenai bercermin. Ya kan? Bercermin. Jadi kalau misalnya tubuh mengalami gangguan kesehatan. Nah, bagian lu mau sepakat dengan dia, oh iya, yes. Kita memang sudah seperti ini, dokter vonis seperti ini, ya udahlah. Hopefully one day I will be healed. Kebanyakan kita pray, yes, in Jesus name I am healed. Dengan attitude, hopefully I can see manifestasinya. Padahal sudah ada loh kesembuhannya di dalam. Jadi tergantung, lo mau fokusnya di sini, oh iya sakit, ya kata dokter sudah seperti itu. Lo mau agree? Jadi kalau kita bicara hukum mayoritas, 2 lawan 1. Oke? Lo sepakat, jiwa sepakat sama ini, oh iya, dia bisa lihat sini berasa sakit, situ berasa sakit, tulang berasa sakit, pinggang berasa sakit. Oh iya, apalagi dikonfirm, iya emang udah umur sih, terus lu agree sama-sama. Oh iya, udah umur seperti ini ya udah, nggak ada life giving powernya. Oke? Nah, tapi kalau misalnya lu tidak mau terima itu, karena memang kebenarannya tidak ditakdirkan untuk sakit-sakitan, lu akan ke sini. Nah, receive powernya dari sini, true God's word. Jadi identitas lu ketika lu ngaca, ini seperti cermin lah. Ketika lu ngaca, nah ketika lu baca firman Tuhan ini yang ke-connect. Oke? Ketika kita baca, by Jesus stripes you were healed. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu sudah disembuhkan. 1 Petrus 2 ayat 24. Bukan dikatakan oleh bilur-bilur Yesus, hopefully kamu akan sembuh. Tidak, kamu sudah disembuhkan. Jadi ketika lu baca itu lagi nyerap power dari sini, ini tuh kayak keran. Dibuka, klik. Powernya akan ngalir ke tubuh akan submit. Dan lain-lain. Wisdom, favor juga seperti itu. Dulu saya sering doanya gini, Tuhan give me wisdom and favor. Belakangan saya menyadari, wisdom and favornya sudah ada di dalam. Karena kalau misalnya kita doanya Tuhan give me wisdom and favor, dengan attitude hopefully Tuhan akan ting, ting, pakai magic sticknya Tuhan. Ting, wisdomnya Tuhan turun. Ting,
favornya turun. Nggak seperti itu. Tapi sudah ada, wisdom and favor sudah ada di sini. Saya tinggal menimbanya keluar lah, atau activate it, keluarin. Oke? Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Tubuh, jiwa, dan roh. Dan kita tahu yang life giving ini bagian sini. Dan semua apapun yang kita butuhkan, yang di dalam hidup ini sampai selama-lamanya sudah ada di dalam roh ini. Oke? Jelas ya? Oke, jadi bagian kita bercermin. Nah, sering nggak kita kalau misalnya kayak di Dufan atau Playpak itu kita lihat cermin yang membuat kita berubah bentuk. Ada yang jadi panjang banget, betul? Ada yang jadi gembrot banget. Cermin-cermin seperti itu. Tapi apakah that's the true us? No, that's not the true us. Sama juga ketika kita dibombardir dengan bad news, bad news, bad news, bad news, bad news, bad news. Inflasi, resesi, apapun lah. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya kan? Apapun itu seperti kita sedang bercermin ke cermin yang membuat kita berasa aneh, jelek, hancur, buruk. Ketika kita lebih menerima bad news. Karena waktu yang pertama-tama menerima bad news di sini. Ini sama sekali nggak terganggu. Karena sudah as holy, as perfect as Jesus. Dan ini sudah dimateraikan, sudah di vacuum pack. Segala yang buruk, dosa, segala macam nggak bisa masuk ke sini. Tapi yang menerima gangguan itu jiwa. Nah, tergantung jiwanya mau agree sama tubuh yang mendapatkan sinyal itu, atau mau terima life dari sini dan dialirkan keluar. Oke? Hopefully itu menjadi lebih jelas. Oke? Thank you. Ya, jadi hopefully dengan ilustrasi seperti itu bisa memberikan kejelasan buat kita semua. Jadi victorious ground-nya kita adalah di roh itu. Di tanah kemenangan itu. So, ketika kita berasa kalah, discourage, itu ada di jiwa kita. Dan that's not the true us. Oke? That's not the true us. The true us-nya ada di roh kita. Oke? Nah, kita lihat lagi next. Sebentar lagi saya selesai. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah, bisa aja rohnya kadang ada, kadang nggak ada. Roh Kudus ini apakah benar sudah menyatu? Nah, saya cuma pakai satu ayat aja. Padahal banyak ayat yang confirming bahwa rohnya Tuhan sudah tinggal di dalam saudara dan saya untuk selama-lamanya. Saya pakai satu ayat ini aja. Oke? Yang menjawab pertanyaan saudara, kadang rohnya bisa ada, kadang rohnya bisa nggak ada. Tapi kalau misalnya saudara sudah memiliki firm belief bahwa selama-lamanya Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita dan tidak akan bisa pergi lagi dan tidak mau pergi lagi, praise Jesus. Oke? Berarti saudara sudah settle. Nah, tapi saya mau kita sama-sama lihat bahwa di 1 Korintus 3 ayat 16. Dan ini nyambung sama tema tahunan kita. The year of glory of the latter house. Rumah kemudian itu. Oke? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan, nah ini yang paling penting, bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Dan ini berbicara kepada believers, Christian. Saudara dan saya adalah orang yang masuk di kategori ini. Tidak tahukah kamu, ini tag question. It's not a question, tapi itu tag question. Don't you know? Ini sebenarnya sebuah pernyataan, saudara-saudara. Bahwa tidak tahukah kamu, don't you know, diingatin. Dan kalau nggak salah di 1 Korintus ini ada 9 kali Rasul Paulus menggunakan don't you know, don't you know, don't you know. Ini untuk mengingatkan kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah the latter house itu. Bahwa kamu adalah bait Allah. Wah. Dan ini yang powerful banget. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah sudah permanently reside in you. Tinggal selama-lamanya di dalam saudara dan saya. That's why kuasa kesembuhan, kuasa finansial, wisdom, power, favor, semua sudah ada di dalam. Karena kita sudah punya roh Allah di dalam kita. Amin. Nah, terus
Ayat 17 dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Terus diulangin lagi, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ayat 16 dikatakan kamu adalah bait Allah. Ayat 17 ditutup dengan bait Allah itu ialah kamu. You are the house of God. The house of God is you. Dan yang membuat kita menjadi bait Allah itu karena roh Allah tinggal di dalam kita. Tengah-tengahnya itu intinya. Roh Allah sudah tinggal di dalam kita. Bukan suatu saat akan tinggal di dalam kita. Jadi roh kita itu udah as perfect, as powerful, as holy, as righteous. Kenapa kita bisa bilang I am righteous? Pada perbuatan kita tahu ya, tidak righteous. Kita juga masih berasa down, discouraged, fear. Itu tidak righteous. Tapi yang righteous itu di bagian spirit kita. Sudah as righteous, as holy, as powerful, whatever yang good sudah ada di dalam kita. Nanti ketika rapture, kita menerima tubuh kemuliaan yang baru. 2.0-nya kita. Yang perfect, tidak takut sama sekali, tidak ada merasakan sakit penyakit sama sekali lagi. Kita juga menerima mind yang perfect. Tahu segala-galanya. Wow, bisa kebayang gak? Tidak ada limitation lagi di mind kita. Tidak ada sedih lagi. Wah, tapi sekarang kan belum. Jadi yang sekarang sudah perfect apa? Spirit. So ketika kita sekarang misalnya kita bilang I'm righteous, I'm righteous, I'm righteous. Bukan cuma klaim doang. Tapi kita tahu benar we have the righteous spirit of God inside us. Kita sudah punya roh kebenaran itu di dalam kita. Bukan lagi klaim supaya menjadi righteous. Tapi karena kita tahu kita sudah memiliki itu. That's why kita speak it out. Oke? Nah, jadi cara kita mengalirkan life-giving power-nya Tuhan dari roh ke tubuh kita atau mengalirkan itu keluar, salah satunya dari bercermin dari firman Tuhan. That's our true identity. Ketika kita baca 1 Petrus 2 ayat 24, kita lagi ngalamin sakit penyakit. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kamu telah menjadi sembuh. That's the true me. Inside me adalah seperti itu. Tuhan Yesus tidak akan mati sekali lagi, menanggung bilur-bilur sekali lagi supaya kamu menjadi sembuh. No, itu udah selesai. Jadi ketika kita minta kesembuhan, Tuhan mungkin bingung. Gua kan udah kasih. Ketika kita minta berkat finansial, I have give you the power to get wealth. Ulangan 8 ayat 18 dikatakan, saya sudah memberikan kamu kuasa untuk mendapatkan kemakmuran atau the power to get wealth. Tuhan gak tiba-tiba, rekening kita ada 1 M. Ya kan? Tapi Tuhan memberikan kita kuasa mendapatkan wealth itu. Whatever we touch, yang kita kerjakan, kita melakukan sesuatu, bukannya tidur-tiduran di rumah. Tuhan memberikanku kuasa to get well. Tiba-tiba seperti itu. No. Kita melakukan sesuatu, Tuhan memberkati itu. Dan kita sudah punya power itu, oke? Dan jadi buat saya pribadi, ini yang jadi connect. Ini yang jadi connect. Tadinya disconnect, ini connect. Oke? Karena itu perbedaannya langit dan bumi, Bapak Ibu. Yang tadinya melayang-layang, sekarang saya tahu di mana tanah kemenangan saya. Saya tahu di dalam saya itu ada victorious ground. Bukan sesuatu yang di luar, tapi sudah ada di dalam kita. Sehingga kita tidak begging-begging lagi, tapi kita adalah memproklamirkan something yang sudah ada di dalam kita. Oke? Jadi sesuatu yang disconnect itu bahaya sekali. Sesuatu yang kita tidak tahu itulah yang membinasakan kita. Ya kan? Kalau kita tidak menyadari kita punya superpower di dalam kita, sayang banget. Sama kayak ibu tadi. Ibu tadi, dia punya enggak harta-harta untuk beli rumah baru, untuk mendapatkan kehidupan lebih baik, untuk ke dokter, punya enggak? Sebenarnya punya kan, cuman tergantung di dinding dan dia tidak tahu dan dia tidak menyadari itu. Betul? Nah, sayang banget, benar? Nah, kita juga begitu. Dan kalau misalnya kita lihat kenapa kita seperti ibu itu ketika kita tidak menyadari itu sayang. Kenapa? Itu udah legal and valid. Kalau yang di stamp sama notaris saja kita bisa pegang, apalagi kita. Bible itu di stampnya apa? Saya lihat Bible itu kayak surat warisan kita, kayak ibu itu. Jadi kalau kita lupa, baca lagi surat warisan ini, Bible kita ini.
Alkitab kita ini. Semua hak-hak kita di situ. Semua hak kita ada di situ. Regarding apapun, family, health, semua didetail di situ. Semua bagian kita didetail di situ. Jadi kalau kita lupa, tinggal baca lagi di situ. Dan trust me, every day we forget. That's why every day we should get to read the Bible. Bukan karena suatu agamawi atau apa. That's for your benefit. Ketika saudara dan saya kita meditate God's word, itu ibaratnya lagi menyadari, mengingatkan kita, yes. Kayak kalau Cipingling, kalau kita khotbah di sini, kita tinggal lihat Cipingling aja. Yes. Dia receive. Nah, puji Tuhan. Ya, jadi ketika kita lupa, kita tinggal lihat lagi from the Bible. Bukan untuk program membaca Bible. Kalau mau ikutin program silakan. Tapi waktu kita baca, percayalah itu adalah kita sedang membaca surat warisan kita. Hak-haknya kita yang melebihi stem notaris. Karena di stem dengan darah Yesus. Stem notaris kebanyakan warna merah kan? Mungkin historinya dulu seal itu tuh harus dengan darah atau apa ya. Dari historinya. Tapi kita tahu Bible itu distempel oleh darah Yesus. Haknya kita itu valid and legal. Oke? Nah, balik lagi ke sini. Jadi kamu adalah bait Allah. Senternya roh Allah diam di dalam kamu. Terus ayat 17 ditutup lagi. Bait Allah itu ialah kamu. So we are mobile ladder house. Oke? Jadi kuasanya bukan di Gedung Sampurna lantai 3A North Tower. Di sini kalau saudara datang hari biasa, ini just function room biasa. Buat meeting ini, buat meeting itu. Kuasanya bukan di sini. Kuasanya sudah ada di dalam saudara dan saya. Every one of us has that power. Setiap dari kita punya kuasa itu. Bukan cuma Pastor Yudi, Pastor Lita, Pastor Gak, Pastor Fedri. No, all of us. Kita punya kuasa yang sama. Karena rohnya saudara sama rohnya saya sudah sama. We are as powerful as Jesus. Oke? Nah, terus saya mau penekanan di ayat 16 di Amplified. Supaya lebih jelas lagi. Nah, do you not know? Tag question ya. Nggak tahukah kamu dan nggak ngertikah kamu that you, the church kita, are the temple of God and that the Spirit of God dwells permanently in you. Bukan in your pastor. In you. Okay? Collectively and individually. Jadi sekarang saya mulai kasih tahu anak saya. Rainy, you have the power of God already inside you. Bukan minta-minta power lagi. Tapi sudah ada di dalam kamu. Wisdomnya Tuhan, favornya Tuhan sudah ada di dalam kamu. Okay? So, di sini kita lihat bahwa permanently, selama-lamanya, permanen. Roh Kudus itu, rohnya Tuhan itu sudah permanen reside in us. Selama-lamanya dwell di dalam kita. Oke? Nah, jadi that's it for today. Hopefully bulan depan kita akan sharing-sharing lagi. Oke? I hope you are blessed. I pray you are blessed. I pray kita semua juga mengalami suatu kelegaan. Karena ketika saya mendapatkan ini, saya mengalami kelegaan. Saya tahu di mana saya harus berpijak. Saya tidak melayang-layang lagi. Oke? Puji Tuhan dan saya percaya masih banyak sekali yang akan Tuhan bukakan buat kita. Ya? Oke, kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus. Thank you Lord, thank you Lord. Yuk, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kenapa kita melakukan perjamuan kudus ini? Untuk mengingatkan kita. Ini bukan kita mengingatkan Tuhan supaya Tuhan sembuhin kita. Ini bukan mengingatkan Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. No, dia sudah selesaikan semuanya dengan sempurna 2000 years ago. 2000 tahun yang lalu sudah selesai. Oke? Jadi attitude kita ketika kita terima perjamuan kudus, bukan lagi minta-minta kesembuhan sama Tuhan. Bukan lagi minta-minta berkat sama Tuhan. Tapi menyadari, mengetahui, dan mendeklar bahwa kesembuhan itu sudah diberikan buat kita. Di mana? Di dalam rohnya kita. Sudah ada, tinggal dikeluarkan. Oke? Jadi
kesembuhan, kemakmuran, damai sejahtera, atau di Galatia 5 ayat 22, buah roh itu sudah ada di dalam saudara dan saya. Sukacita, self-control, kesabaran, itu semua sudah ada di dalam kita. Next question adalah, kok saya tidak melihat itu? Karena memang tidak kelihatan. Kok saya tidak merasakan itu? That's your soul talking. Jiwa kamu yang sedang berbicara. Saya tidak rasain, but it is inside you. Sudah ada di dalam saudara dan saya. Oke? That's why kita perlu mengingatkan kita dari baca surat warisan kita. Galatia 5:22 itu termasuk surat warisan kita, saudara-saudara. Semua itu sudah ada dan sudah legal and valid punyanya saudara dan saya. Oke? Dan kita menerima perjamuan kudus juga untuk mengingatkan kita. Oleh bilurnya Tuhan Yesus, kita sudah menjadi sembuh. Bukan meminta-minta kesembuhan lagi. Kita sudah, kuasa kesembuhan sudah ada di dalam kita. Kuasa kebangkitannya Tuhan Yesus sudah ada di dalam kita. Kuasa yang begitu besar sudah ada di dalam kita. Let's remember that. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang luar biasa yang sudah Engkau berikan buat kami. We want to remember, we want to remind ya Tuhan. Kami mau diingatkan bahwa kuasa kesembuhan, kemakmuran, damai sejahtera-Mu sudah ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima tubuh-Mu ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu. Tuhan, kami juga mengangkat cawan darah ini ya Tuhan. Bukan meminta-minta kekudusan ya Tuhan. Tapi we want to declare, we believe Lord, kami sudah righteous, kami sudah holy, kami sudah destined to reign ya Tuhan. Sudah ditakdirkan untuk menang ya Tuhan. Thank you Lord, kemenangan itu sudah ada di dalam kami ya Tuhan. Kami tidak begging lagi untuk meminta kemenangan, tapi kemenangan itu sudah ada di dalam kami ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus, untuk karya keselamatan-Mu yang sudah sempurna dan selesai. Kami terima darah-Mu in your mighty name. Amin. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan for your word ya Tuhan, untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus ya Tuhan, teach us, lead us, enlighten us ya Tuhan. Buka understanding kami ya Tuhan, regarding ya Tuhan, mengenai kesempurnaan-Mu yang sudah ada di dalam kami ya Tuhan. Ajari kami setiap hari ya Tuhan untuk mengerti, menyadari, mengetahui kuasa-Mu yang sudah ada di dalam kami ya Tuhan. Dan menggunakan your super power ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik untuk hari ini ya Tuhan. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Yuk God's Beloved Church, kita sama-sama angkat tangan kita. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Father. God's Beloved Church, pulanglah dengan damai sejahteranya Tuhan yang sudah ada di dalam kamu. Segala berkat, segala solusi, segala jawaban yang kau butuhkan sudah ada di dalam kamu, sudah ada di dalam roh kamu. God's wisdom and favor is already inside you. You are highly favored, you are deeply loved, you are greatly blessed by Abba Father. Engkau sangat-sangat dikasihi oleh Allah Bapa, engkau sangat-sangat berkenan di hati Bapa, engkau sangat-sangat diberkati oleh Bapa, semua karena ada Yesus di dalam engkau. Apapun yang kau lakukan, Tuhan yang membuat itu pasti berhasil. Studimu, kesehatanmu, keluargamu, apapun yang kau butuhkan, Tuhan sudah supply. Terima kasih Tuhan, yang sudah terima berkat sama-sama kita katakan, Amin. God bless you. Happy Sunday. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara-saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.